Tolong! Kenapa ini Dela? Ya Allah! Ya Allah Dela! Rumah kita kebakaran, tolong! Kebakaran! Ya Allah! Tolong! Kebakaran! Dela, kita nggak punya rumah lagi Dela, ya Allah. Pekerjaan gua sudah beres. Kok segini? Kamu nggak ngeliat? Mereka berdua tuh masih hidup. Dan aku pengen mereka mati kan? Artinya kamu gagal. Dan inget ya, kalau lo macem-macem buka mulut, gue akan bunuh lo juga. Sial. Mereka berdua masih hidup lagi. Coba aja kalau dia mati. Mas Lukman sepenuhnya milik gue. Mereka akan terus hidup karena Tuhan bersama mereka. Siska, aku tahu apa yang kamu bilang. Dan aku tahu apa yang kamu sudah lakukan. Otak kamu sudah kriminal, Siska. Hentikan semua ini! Om, Roy, makasih ya udah bolehin aku sama Mama tinggal di rumah. Gak apa-apa, silakan aja. Apalagi papa kamu itu rekan bisnis Om. Om turut prihatin ya dengan kondisi kalian. Makasih Pak. Makasih Roy. Semoga aku sama Mama sama Papa bisa cepet-cepet dapat uang biar bisa renovasi rumah. Jadi nggak ngerepotin Om sama Roy lagi. Maaf, aku harus pergi. Roy, Pak Yanto, buka pintunya. Baik, Pak. Keluarkan korban. Yuk. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong dibantu, Pak. Kayak mobil Mas Lukman. Mas Lukman? Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, pinggirin. Awas. Mas Lukman? Mas! Mas bangun, Mas! Mas Lukman! Mas bangun, Mas! Mas bangun! Siska, Bangun, Mas! ikhlaskan Siska. Ini yang terbaik. Kamu tenang ya. Kamu doakan saja. Sabar ya, Dek. Kamu sabar ya. Mas Lukman nggak mungkin mati kan? Mas Lukman masih hidup kan? Mas Lukman, Mas belum mati kan Mas? Mas kita mau nikah kan Mas? Kita mau nikah kan Mas? Pak, bawa ke rumah sakit aja. Ayo. Ayo. Mas Lukman. Angkat. Mas. Bagus. Berhasil, Bos. Target sudah mati. Dan mobilnya terbakar hebat, Bos. Bagus. Akhirnya putriku selamat dari dia. Tenang aja. Karena pekerjaan kamu bagus. Sekarang juga uang itu akan aku transfer buat kamu. Terima kasih, Bos. Uang akan langsung ditransfer. Bagian gue lebih gede dong, Bos. Motong tali rem itu nggak gampang loh, Bos. Apalagi sampai ketahuan.
Untung mobilnya meledak. Habis tuh mayat. Oke, bos, siap, bos. Kamu pelakunya. Hah? Jawab. Heh, berhenti! Dia pelakunya! Tangkap! Ada apa itu? Berhenti kamu! Ada apa? Berhenti! Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang suruh bayar kamu? Ngaku aja lo, Puneco! Maaf, kalau berita ini saya harus sampaikan ke kalian. Tapi kenapa? Kenapa yang jadi korban suami saya? Kenapa? Kenapa bukan anak itu yang mati? Roy bilang, ini jalan Tuhan. Hukuman Tuhan berlaku. Pak Bambang, perencana pembunuhan itu akan segera ditangkap dan dipenjarakan. Saksi sudah ada. Dan Siska, dia sekarang depresi, jadi seperti orang gila. Sekarang aku bebas. Aku bisa tidur nyenyak. Pak Bambang, diam tempat. Apa-apaan ini, Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Pak Bambang. Dengan tuduhan sudah melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Lukman. Dan saksinya sudah kami tahan. Enggak, Pak. Enggak mungkin, Pak. Saya nggak mungkin melakukan itu, Pak. Itu nggak benar, Pak. Nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Om, ini akhir dari segalanya dan ini akibatnya, Om. Kebahagiaan keluarga dirusak oleh kebahagiaan semu. Mas Lukman, Mama sama Papa tuh nggak pernah sayang sama aku, Mas. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan sama anakku? Maris, ayo. Mas Lukman kemana, Mas? Mas jangan pergi, Mas. Mas, Siska, Mas Lukman. Siska memang punya kesalahan yang besar. Tapi dia sebenarnya hanya korban. Kurangnya kasih sayang dalam keluarga membuat dia menjadi anak yang haus akan kasih sayang. Dan semoga tidak ada lagi Siska-Siska lain setelah kejadian ini. Iya Roy, aku juga udah berusaha maafin Siska. Aku kasihan sama dia. Aku pengen banget ngeliat kondisinya dia sekarang. Mas Lukman, Papa aku tuh emang kaya banget. Tapi Papa sama Mama sibuk. Aku cuma punya darah sama Mas Lukman. Tapi Nela jahat sekali sama aku. Karena dia ngelarang aku sama Mas Lukman deket. Dela, yang menyayangi Siska itu cuma papa kamu, Del. Itu melekat terus dalam memori terakhirnya dia. Siska maafin aku ya. Aku tahu gimana rasanya nggak punya papa. Apalagi papa kamu nggak pernah sayang sama kamu dari kecil. Saya tahu kamu pernah menyakiti hati saya. Tapi setelah saya lihat kamu seperti ini, saya sebagai seorang ibu saya nggak tega. Kamu nggak berhak disakiti, Nak. Mulai sekarang kamu panggil Mama ke saya ya, sama seperti Dela. Mama.